sana itu buaya. Sana buaya. Buaya, buaya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, itu buayanya guys. Itu buaya guys, buaya. Itu buayanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sobat-sobat saya, subscriber sekalian, akhwan dan akhwat fillah, saudara saya sesama agama dan saudara saya yang beda agama, kita semua adalah satu ya, satu negara, satu nusa, satu bangsa. Salam damai ya. Kali ini di konten saya akan membahas sedikit beda dengan konten saya sebelumnya, yang mana saya tertarik untuk membahas tentang berita yang viral hari ini. Nanti kita komentari ya, kita sikapi bagaimana kita memahami fenomena apapun berita-berita yang viral itu ya. Jadi jangan sampai kita itu salah dalam memberikan persepsi dan salah dalam hal menanggapi. Oke, kita akan buka ya. Kita akan buka cerita viral kali ini. Saya akan coba buka biasanya di liputan6.com. Kita akan buka. Kita ketik liputan6.com. Baik. Nah, di sini ketemu ada berita viral video pria diterkam buaya di Palu. Tangannya putus, kini tersambung kembali. Oh, ini menarik guys. Oke. Ini terlihat bagaimana tangan dia putus tuh kan. Di foto itu dia ditutup tangannya pakai kain, darah berceceran. Masya Allah. Coba lihat itu kan, kalau kita perhatikan putus sama sekali. Wah, ini tiba-tiba tangannya kembali seperti semula. Oke, kita baca. Liputan6.com Jakarta. Media sosial baru-baru ini heboh. Heboh dengan apa? Dengan sebuah video yang muncul di TikTok. Ini kebanyakan TikTok ya. Yang viral-viral ini TikTok dulu kayaknya. Dalam video yang diunggah oleh akun @andycaps20 @andycaps20 Minggu tanggal 13 yaitu bulan 12 2020, yang mengunggah seorang pria yang sedang dievakuasi usai diterkam buaya saat tengah berenang di pantai Talise Palu ya. Oke. Video yang detik-detik evakuasi pria yang diterkam buaya di pantai Talise ini pun langsung viral. Sampai saat ini sudah banyak netizen yang membanjiri kolom komentarnya hingga 11.000 komentar. Ih, banyak juga ya. Dalam keterangannya dalam video, pria yang baru saja diterkam buaya ini sebelumnya sedang berenang di pantai Talise. Tak cuma itu, bahkan buaya yang menerkam pria tersebut masih terlihat dalam akhir video tersebut yang tidak jauh dari pantai. Berikut kisahnya yang liputan6.com kutip dari akun TikTok andycaps20 Senin tanggal 14 bulan 12 2020. Jadi oke. Jadi ini berita ini kenapa heboh ya? Ya iyalah, karena kan terlihat tadi tangannya putus sama sekali itu. Kalau kita lihat kan buntung jadinya ya, diterkam digigit sama buaya. Ya jadi ya hati-hatilah kalau kita berenang atau apa itu, kalau dengan binatang buas jangan terlalu dekat ya, kecuali binatang buasnya itu jenis ya siluman lah ya, siluman jadi-jadian seperti buaya-buaya yang viral-viral yang dikasih nama macam-macam itu. Nah, itu kan itu kenapa dia jinak ya, iyalah karena dia ada akal itu, karena itu jelmaan siluman. Nah, kalau ini kan bukan jelmaan siluman, dia tidak punya akal, dia bukan jin, karena jin kalau jin, jelmaan jin dia ada akal. Makanya dia respect dengan orang yang memang ada terikat perjanjian dengan pemiliknya tadi. Kalau ini kan enggak, ini binatang liar ya. Jadi liar ini ya fitrahnya Allah ciptakan, dia tidak punya akal, dia hanya punya insting. Jadi ada tajalli jabbarnya Allah di setiap makhluk buas tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, segala sesuatu yang membahayakan, memudaratkan kita lari usahanya ya. Lari, bukan sekedar doa, tapi kita hindari sesuatu yang memudaratkan tersebut. Nah, jadi terkait tentang berita ini yang menarik adalah diceritakan tangannya putus, kini tersambung kembali. Nah,
Kalau di tempat kami ini sebetulnya hal biasa, tidak perlu diviral-viralkan ya. Kenapa tidak perlu diviral-viralkan? Karena yang namanya putus tersambung kembali ini adalah sesuatu yang di Kalimantan itu sudah mulai saya sejak kecil, bahkan orang tua dulu itu biasa. Kalau ada tersiar, ada tangan putus, kaki putus ya, tiba-tiba tersambung kembali, ya asal jangan kepala yang putus ya. Kalau kepala putus ya nggak tuh, ini langsung innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tangan, kaki. Itu biasanya kalau tersambung kembali di Kalimantan ada yang namanya minyak bintang. Itu real teman-teman. Saya tidak bohong. Itu wallahu a'lam ya, kalau di tempat-tempat lain apakah ada jenis minyak semacam itu? Mungkin ada lah, atau apa penyebutannya. Kalau di Kalimantan nih masyhur, masing-masing hampir punya simpanan itu. Saya juga pernah menemui kasus tentang masalah penggunaan minyak bintang ini. Jadi minyak bintang ini memang orang yang terluka kalau sudah diminumkan itu dia akan tersambung kembali. Ini menurut penuturan yang pernah merasakan kayak bagaimana rasanya minyak bintang itu ya. Itu ternyata orang yang bersangkutan itu dia mengatakan saya merasa seperti kesetrum katanya. Jadi kesetrum kayak orang kesetrum gitu. Lalu urat-uratnya itu kembali ya seperti semula. Jadi kembali seperti semula, akhirnya sembuh seperti sedia kala. Jadi seperti ada yang nyambung setiap arteri, urat, daging ya semuanya itu tersambung. Nah, ada apa sih dengan minyak bintang ini? Minyak bintang ini adalah minyak khas Kalimantan yang sebetulnya diisi dengan ritual. Diisi dengan ritual. Dan ya memang kalau diisi ritual ya itulah tentu ada unsur magic. Kalau kita berbicara tentang unsur magic ya, itu biasanya kalau kita berbicara tentang unsur magic itu biasanya yang terjadi adalah ada unsur campur tangan jin. Biasanya kalau kasus minyak bintang ini untuk kategori di ruqyah dia termasuk agak bandel. Kenapa? Karena ada unsur sihir yang bukan hanya 1-2 jin, bahkan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan jin yang bersarang di tubuh. Jadi ketika seseorang sudah minum minyak bintang, itu sudah dianggap oleh jin yang bersangkutan, setan yang bersangkutan, orang ini siap bersekutu dengan dia karena minta tolong dengan dia. Nah ketika minum itu ya udah dia bantu, semuanya dia bantu. Tapi apa resikonya? Dia akan bersemayam di tubuh yang bersangkutan. Ada nggak efeknya? Ada. Biasanya orang kalau sudah merasakan minyak bintang, ini orang biasanya temperamental. Orang yang selembut apapun kalau minum itu pemarah. Bahkan kasus yang pernah saya temui ya, saya pernah ada pengalaman kasus yang pernah saya temui, itu ada seseorang yang dia itu mau melahirkan ya. Jadi mau melahirkan di sesar. Ini perempuan lah. Ini masih banyak sebetulnya cerita tentang minyak bintang ini, tapi saya ambil cerita ini. Jadi ada seorang perempuan, dia datang ke tempat saya sama ibunya. Jadi ibunya bilang, ini Ustadz tolong, ini anak saya ini Ustadz, akhir-akhir ini Ustadz pengen bunuh anaknya. Bayangkan, pengen bunuh anaknya. Jadi dia pengen bunuh anaknya. Kenapa jadi pengen bunuh anaknya? Saya tanyakan, gini Ustadz, kalau anaknya ini kalau setiap mau disusuin atau digendong sama ibunya, habis melahirkan itu nggak mau Ustadz, dia nangis terus. Jadi berlalu beberapa hari, mungkin karena kesal ibunya ini sempat mau bantal itu diambil, mau ditutup ya wajah si bayi tadi dengan yang namanya bantal tadi biar mati lah. Tapi sempat kepergok oleh kakaknya dan juga ibunya. Dicegah lah. Kenapa? Ya dia bilang, saya sudah marah sama anak saya ini dan saya memang benci. Lalu saya ini agak curiga ya, ini kan minta ruqyah nih. Saya tanya, ini biasanya ada sesuatu nih, ada yang dimakan atau apa? Akhirnya cerita. Dia cerita begini, Ustadz, ternyata Ustadz ini anak saya ini ketika mau melahirkan dia sesar, kemudian setelah sesar datang ipar dia ini tentara, jadi dia nawarin ke anak saya,
itu kapsul, katanya mau nggak sembuhnya cepat katanya. Jadi kan sudah operasi nih kan, operasi kan biasa lambat ya, bisa bertahun-tahun kan. Mau nggak prosesnya itu dipercepat katanya, supaya nggak ada bekas apa segalanya, cepat, nggak sakit lagi, nggak perih lagi, lukanya tersambung kembali. Ya udah ditawarin begitu ya mau kan, mau. Akhirnya disodorkanlah pil tadi. Tapi ya ditanya juga ini apa, nggak nanya aja, pokoknya ini minum aja ini kan. Jadi bentuknya kapsul, diminum. Ketika diminum, ya memang besok langsung pulang. Dia minta pulang sama dokter, diperiksa, dokter terkejut loh. Terkejut, kenapa? Bekas luka nggak ada. Jadi dokter pun bingung, ya akhirnya kan dokter nggak bisa menolak. Pulanglah dia. Nah ternyata efeknya begitu. Jadi anak kecil tuh, bayi itu, kalau ada sosok jin, ada sosok hantu di tubuh manusia ini, tubuh seseorang, dia akan lihat anak kecil ini tidak berdosa ya. Dia lihat karena dia tidak berdosa, bersih, hijab itu tidak ada pada dirinya. Makanya dia nangis ketika mau digendong sama ibunya, nangis, nyusu sama ibunya nggak mau. Karena ada hantu, ada jin ribuan di tubuh ibunya, ya nangislah dia. Nah sampai ibunya ini dipengaruhi oleh setan ya hasil dari minyak bintang tadi. Itu sebetulnya minyak tapi dikapsulkan. Dia ada yang minyak botol langsung ada, cuman wah ini ya agak dimodernkan sampai ada yang kapsul teman-teman, sampai ada yang kapsul. Jadi ya memang sembuh luka, tapi efeknya ini bahaya. Bayangkan loh, sampai anak mau dibunuh. Iya, dan ngaku Ustadz, yang bersangkutan ngaku, iya Ustadz, akhirnya saya menyesal Ustadz. Tapi ketika itu saya nggak sadar, saya tiba-tiba saja pengen, memang dalam hati, ini saya matiin aja anak ini. Nah kata saya ini bukan ibu, ini yang di tubuh ibu ini. Ya akhirnya kita ruqyah, dan seperti apa tebakan saya, dia manggut-manggut saja. Karena orang kalau bersekutu itu terjadi perikatan ya, seperti orang yang pakai jimat atau ada pelihara buaya siluman dan sebagainya, termasuk orang yang bahasa Banjarnya mah untal ya, minyak bintang, artinya yang nenggak minyak bintang tadi, nelan minyak bintang tadi, itu otomatis sudah bikin perjanjian. Biasanya kalau bikin perjanjian, kontraknya itu tidak bisa diputus kecuali yang bersangkutan memutus. Dan itu pun di ruqyah dia terikat, di ruqyah manggut-manggut gitu, nggak keluar teman-teman, nggak keluar. Dia ada reaksi, saya tanya gimana, pengen muntah Ustadz tapi enggak katanya. Enggak katanya, pengen muntah tapi enggak, tertahan gitu. Baik, akhirnya saya gunakan cara ruqyah kedua ya. Biasanya kalau terikat ini saya gunakan ruqyah kedua, yaitu dengan bekam di titik ruqyah Sayyiduna Muhammad, ini ruqyah Rasulullah ketika diperintahkan oleh Jibril berbekam. Jadi ruqyah bekam di titik atas kepalanya ini, ubun-ubun. Alhamdulillah keluar. Jadi keluarnya itu bentuknya berbuih, dia seperti ada, memang ada seperti ada jinnya itu. Wah ini seperti kalau kita ada apa ya, air mendidih. Jadi darahnya itu seperti air mendidih. Wah keluar dia. Karena bagaimanapun kalau sudah dilewat teknik ruqyah bekam itu, mau tidak mau dia akan keluar seperti air mendidih, keluar terus. Itu proses ruqyahnya lumayan, mulai pagi sampai habis johor pun masih berlanjut, sampai darah yang mendidih itu tidak ada lagi, selesai ya. Ketika selesai, alhamdulillah, anaknya itu yang ajaib teman-teman ya. Ketika diserahkan ke ibunya diserahkan ke ibunya, itu anak nggak nangis lagi, nggak salah, anaknya nggak nangis, langsung mau sama ibunya. Bahkan diceritakan ketika pulang nyusu normal seperti biasa. Nah ini kenyataan bahwasanya anak itu melihat dengan makhluk halus yang ada di tubuh ibunya, dan ibunya menyatu dengan makhluk halus tadi. Makanya jangan pernah coba-coba minyak bintang ya, karena itu akan berpengaruh. Apalagi kalau tidak sempat itu dikeluarkan di ruqyah, itu pengaruhnya adalah dapat berdampak yang bersangkutan itu, kalau istilah di Banjarmasin, mati jadi hantu. Artinya gentayangan. Dia bukan arwahnya yang gentayangan, bukan. Jinnya itu dapat kekuatan dari ikatan perjanjian yang disematkan oleh yang menelan minyak bintang itu. Jadi jin itu dapat memfisikkan tubuhnya, dapat kekuatan ya dari orang yang karena mengingkari Allah Ta'ala kan, karena minta tolong dengan mereka, itu mereka seperti dapat kekuatan untuk menjelmakan tubuh si jin yang bersangkutan itu menjadi rupa orang yang meninggal. Karena tidak ada roh itu gentayangan, nggak ada. Yang ada disiksa di kubur orang yang berdosa, disiksa di kubur.
Lalu yang gentayangan itu apa? Yaitu tadi kajiannya. Kalau kami bahasa Banjar, kajiannya. Jadi ilmu hitamnya itu. Jinnya itu dapat kekuatan karena ikatan perjanjian tadi. Dengan izin Allah, mereka dapat menjelma. Tujuannya apa? Untuk mempermalukan yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan ini orang tidak baik. Akhirnya dia keliling tuh, biasanya 40 hari dia keliling, mempermalukan aja. Tujuannya mempermalukan, biar orang tahu sekampungan, itu mati jadi hantu, itu mati gentayangan. Nah, jadi kan akhirnya terbongkar kan kelakuan dia yang tidak baik. Memang itu sudah skenario Allah. Ya enggak, Allah berikan kekuatan kepada jin yang bersangkutan untuk mempermalukan tadi. Makanya jangan pernah main-main dengan sihir ya. Ya jadi kita luka dan sebagainya itu serahkan kepada Allah SWT. Kita ikut natural saja. Daripada resikonya nanti kita sakaratul maut diganggu. Alhamdulillah kita dipermalukan juga oleh jin yang bersangkutan. Oke. Jadi kita lihat apakah seperti itu beritanya ya. Saya penasaran juga apa betul beritanya seperti itu. Atau ini malah versi minyak bintang yang lain. Setelah kita baca, oke, kita lanjutkan videonya. Jadi ternyata laki-laki yang putus tangannya ini setelah ditelusuri, minyak apa kira-kira? Aduh teman-teman, saya terkejut juga ini. Kenapa? Ternyata tangannya tersambung karena kehebatan medis. Dokter, ternyata dokter. Ini cuman judulnya saja hebat, kirain tadi ada unsur sihirnya ya. Ternyata karena kepiawaian dokter yang nyambung. Ketipu ya. Iya, dari judul tuh seolah-olah betul-betul tersambung mungkin dengan magic atau apa, tiba-tiba ternyata teman-teman di berita di sini dinyatakan dikarenakan ada dokter yang handal ya, dokter yang handal menanganinya.